Amerika Serikat dan Iran mungkin akan mencapai kesepakatan untuk akhirnya membuka Selat Hormuz hari ini atau besok. Hal ini diumumkan secara tegas oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent. Tak lama setelah itu, New York Times melaporkan bahwa Iran dan Oman hampir mencapai kesepakatan terpisah untuk memulihkan pelayaran melalui Selat Hormuz yang sama. Namun, pihak Iran secara resmi membantah fakta adanya negosiasi dengan Washington, tetapi Donald Trump meyakinkan bahwa kemarin dia tetap berbicara dengan orang-orang Iran. Sementara itu, pasar minyak dalam 24 jam terakhir sempat anjlok hingga 7% dan hampir sepenuhnya pulih dari penurunan tersebut. Dan semua itu terjadi dalam satu hari. Dan di sini muncul pertanyaan, apakah Selat Hormuz akan dibuka dan jika ya, berdasarkan perjanjian apa? Antara Amerika Serikat dan Iran atau antara Iran dan Oman? Karena di sini situasinya sudah benar-benar menjadi kacau. Mari kita bahas semua versi dari apa yang terjadi, karena di sini setiap pihak punya ceritanya sendiri dan mereka saling bertentangan, meskipun tetap ada kemajuan yang terlihat. Nama saya Alexi Pici, mari kita bahas permasalahan Timur Tengah ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini, berikan like pada video ini, dan tulis komentar apa saja. Komentar apapun dari kalian. Jadi, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, baru saja kemarin menyatakan, kutipan, "Minggu lalu kita melihat bagaimana Donald Trump mengancam Iran dengan operasi militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Dan sekarang karena hal itu, kami sedang bernegosiasi dengan Iran. Saya pikir ada kemungkinan hari ini atau besok kami akan mencapai kesepakatan untuk membuka Selat Hormuz." Jadi, menurut versi pemerintahan Amerika, justru ancaman keras eskalasi militer dan penghancuran sektor energi yang memaksa Teheran duduk di meja perundingan. Donald Trump sendiri, pada malam sebelumnya, 3 Agustus, secara terbuka mengumumkan tanggal pasti pembukaan Selat Hormuz. Berikut kutipannya. "Kami menargetkan pembukaan selat itu paling lambat besok. Perlu dicatat, ini soal pembukaan penuh. Sudah hampir sehari penuh sejak pernyataan itu dibuat. Menurut Trump, ini seharusnya menjadi fase pertama dari negosiasi. Setelah itu, kedua pihak akan melanjutkan ke pembahasan program nuklir Iran. Dan secara terpisah, Trump menekankan poin yang sangat prinsipil baginya. Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memungut biaya untuk kapal-kapal yang melewati selat tersebut. Dan dia menambahkan, jika ada yang harus mendapatkan keuntungan dari hal itu, maka itu adalah orang Amerika, bukan orang Iran. Karena, menurut Trump, situasinya sepenuhnya 100% dikendalikan oleh Amerika Serikat. Dan semua pernyataan Iran tentang pengendalian Selat Hormuz, itu semua bohong. Bahkan, kebohongan yang sangat lancang. Secara bersamaan, New York Times melaporkan bahwa Iran dan Oman, saya tekankan, tanpa keterlibatan Amerika Serikat, hampir mencapai kesepakatan terpisah, tepatnya tentang dimulainya kembali pelayaran di Selat Hormuz. Namun, seperti yang ditekankan oleh media tersebut, pelaksanaan kesepakatan ini dapat secara efektif memperkuat kendali Teheran atas salah satu jalur laut terpenting di dunia, dan bukan membukanya sebagai jalur internasional yang netral. Jadi, sementara Donald Trump sedang melakukan negosiasi di sana, Iran dan Oman membentuk aturan mereka sendiri di Selat Hormuz. Mari kita bahas di sini tentang syarat-syarat yang diduga dari perjanjian antara Iran dan Oman ini. Menurut sumber dari New York Times, kapal-kapal yang menuju ke Teluk Persia akan melintas hanya melalui kanal yang dikendalikan Iran dan berada di dekat pantainya sendiri. Sedangkan kapal-kapal yang keluar dari Teluk Persia akan menggunakan rute lain, yaitu di sepanjang pantai Oman. Jadi, selat ini sebenarnya terbagi menjadi 2 koridor dengan yurisdiksi yang berbeda. Masuk ke Teluk Persia dikendalikan oleh Iran, sedangkan keluar dikendalikan oleh Oman. Sementara itu, perwakilan Iran menyatakan bahwa tidak akan ada bea resmi yang dikenakan. Sebagai gantinya, akan diberlakukan apa yang disebut sebagai biaya layanan, yang harus menutupi biaya lingkungan, menjamin keamanan kapal kargo dan tanker, serta biaya untuk personel. Menurut 2 pejabat Iran, dana yang diperoleh akan dibagi rata antara Iran dan Oman. Ini benar-benar seperti lelucon, karena Anda paham, Iran yang menyerang kapal tanker di Selat Hormuz justru akan memungut uang untuk menjamin keamanan di Selat Hormuz itu sendiri. Jadi begini,
Kalau saja Iran tidak menyerang kapal tanker, ya sebenarnya semuanya sudah aman-aman saja. Di sisi lain, saya ingatkan, selat itu sebelumnya terbuka sepenuhnya. Tidak ada biaya, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa sampai Donald Trump memutuskan untuk memulai perang melawan Iran pada bulan Februari tahun ini. Nah, di sini kita langsung menghadapi benturan versi secara langsung. Seorang pejabat Amerika yang juga dikutip oleh New York Times menyatakan bahwa versi kesepakatan dari Iran tidak sesuai dengan kenyataan. Menurutnya, setiap jalur sementara melalui selat tidak akan memerlukan persetujuan dari Teheran, izin dari Iran, atau biaya apapun. Artinya, Washington dan Teheran menggambarkan dugaan kesepakatan yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Orang Iran berbicara tentang kendali mereka dan biaya layanan. Orang Amerika mengatakan bahwa tidak akan ada kendali atau biaya dari Iran sama sekali. Dan pada saat yang sama, Trump mengatakan bahwa mereka sudah hampir mencapai kesepakatan. Sekarang yang paling tak terduga, pihak Iran pada dasarnya menyangkal adanya kesepakatan apapun dengan orang Amerika. Kantor berita Tasnim menegaskan bahwa pihak berwenang Iran telah menolak tawaran Amerika yang berisi tuntutan untuk segera membuka Selat Hormuz. Teheran terus bersikeras pada syarat-syarat mereka sendiri. Lebih dari itu, kantor berita Iran Fars secara langsung membantah laporan bahwa Iran sudah setuju dengan rencana pembukaan selat tersebut. Katanya mereka tidak setuju. Pada saat yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, menyatakan bahwa sama sekali tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat dan tidak ada pertemuan yang direncanakan. Pada saat yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, sudah minggu lalu menyatakan, kutipannya, Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang. Jadi, bahkan jika ada kesepakatan yang dicapai, diplomasi Iran sendiri sejak awal sudah menolak kemungkinan kembali ke status yang ada sebelum konflik dimulai pada 28 Februari 2015. Untuk itu, sementara Amerika Serikat dan Iran masih berdebat soal rumusan kata-kata, apa yang sebenarnya terjadi secara fisik di Selat Hormuz itu sendiri? Dalam 24 jam terakhir, hanya 3 kapal tanker dan 3 kapal kargo curah yang melewati Selat Hormuz. Itu sangat sedikit dibandingkan dengan lalu lintas sebelum perang. Nasib rute lain, yaitu Selat Bab el-Mandeb di Laut Merah dan jalur memutar melalui selatan Afrika juga sangat menarik untuk diperhatikan. Sehari sebelumnya, 6 supertanker berbendera Arab Saudi di Teluk Aden langsung mengambil jalur memutar melalui selatan Afrika. Artinya, mereka memilih untuk tidak mengambil risiko sama sekali. Sementara hanya 2 kapal dengan minyak Arab Saudi yang tetap melewati Bab el-Mandeb, itu pun dengan transponder dimatikan. Ini menunjukkan bahwa bahkan ketika pembicaraan tentang pembukaan Selat Hormuz sedang berlangsung, logistik regional lainnya tetap berada dalam kondisi yang sangat tidak pasti. Karena ternyata, blokade Bukit Yamin oleh kelompok Houthi di Laut Merah ternyata memang efektif. Dan hari ini, 4 Agustus, di Selat Hormuz kembali terdengar sinyal peringatan. Sebuah kapal kargo melaporkan adanya serangan. Jadi, sementara Trump meyakinkan bahwa selat tersebut berada di bawah kendali penuhnya, Iran terus melakukan serangan terhadap kapal-kapal yang mencoba menghindari kendalinya. Reaksi pasar minyak benar-benar sangat mencolok. Pasar benar-benar terguncang. Sehari sebelumnya, pada hari Senin, harga minyak tiba-tiba anjlok. Brent kehilangan sekitar 7%, turun ke level terendahnya dalam hampir 1 minggu. Penurunan itu terjadi setelah Donald Trump menyatakan bahwa ia menahan diri dari serangan baru terhadap Iran sampai ada pembicaraan tentang penghentian perang. Pasar menilai ini sebagai tanda deeskalasi dan harga pun turun. Namun kemudian pada hari yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Baghai membantah adanya pembicaraan dengan menyatakan bahwa tidak ada pertemuan yang direncanakan. Dan di sini, pada Selasa pagi, harga minyak berhasil menutup sebagian penurunan tersebut, dan Brent naik 1,5 dan terus meningkat. Dan satu hal lagi yang sangat mencolok hari ini adalah meningkatnya kritik di dalam Amerika Serikat sendiri terhadap para negosiator dengan Iran yang seharusnya membawa kesepakatan ini ke tahap akhir. Senator Demokrat Mark Kelly, seorang veteran yang menentang kebijakan pemerintahan Trump terhadap Iran sejak awal perang, kembali secara terbuka mengkritik utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner, yang sudah beberapa bulan memimpin negosiasi dengan Iran.
Berikut kutipannya. Saya akan menyarankan kepada Trump bahwa solusinya adalah tidak melakukan hal yang sama seperti yang selama ini dia lakukan. Jangan menempatkan teman maklarnya dan menantunya sebagai pemimpin negosiasi. Trump seharusnya menempatkan orang-orang yang tahu bagaimana melakukan hal ini. Bagaimana berbicara dengan orang Iran dan membentuk koalisi, mengumpulkan kembali sekutu-sekutu kita. Ya, lebih tegas. Hal yang sama sebelumnya juga dikatakan oleh senator dari Partai Demokrat, Richard Blumenthal, yang menyatakan bahwa Witkoff dan Kushner, kutipannya, tampak tidak netral soal Ukraina dan lebih condong ke pihak Rusia daripada menjadi mediator yang netral. Meskipun hal itu dikatakan dalam konteks jalur negosiasi Ukraina, inti keberatannya tetap sama persis. Artinya, dua orang tanpa pengalaman diplomatik yang berasal dari bisnis pengembang properti langsung menangani beberapa jalur negosiasi terpenting secara bersamaan. Tentang Iran, tentang Ukraina, dan sebelumnya mereka juga terlibat dalam negosiasi mengenai jalur Gaza. Namun, tampaknya Trump tidak berniat untuk melepaskan para negosiatornya. Jadi, kita sekarang memiliki setidaknya 3 versi yang saling bertentangan tentang hal yang sama. Versi dari Washington terdengar seperti ini. Kesepakatan tentang Selat Hormuz mungkin akan tercapai hari ini atau besok, dan selat itu akan dibuka tanpa pungutan apapun dari Iran. Versi dari pihak Iran dalam negosiasi di Amerika Serikat sama sekali tidak ada. Versi dari New York Times mengutip sumber-sumber dalam proses negosiasi terdengar seperti ini. Kesepakatan hampir siap, tetapi sebenarnya memperkuat, bukan membatalkan kendali Iran atas sebagian Selat Hormuz. Artinya, bahkan jika kesepakatan formal diumumkan, lalu lintas laut yang sebenarnya 3 kapal tanker dan 3 kapal curah dalam sehari, menunjukkan bahwa pembukaan blokade logistik yang sebenarnya terjadi jauh lebih lambat daripada pernyataan politik apapun. Ditambah lagi dengan serangan terhadap kapal di Selat Hormuz hari ini, pada hari yang seharusnya seperti yang dinyatakan oleh Trump dan Bessent, selat itu dibuka. Nah, hal itu sendiri mempertanyakan realisme tenggat waktu yang dijanjikan oleh Trump. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita bahas skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama. Kedua pihak benar-benar akan mengumumkan semacam dalam bentuk tertentu pembukaan sebagian selat dalam beberapa hari ke depan. Tetapi detail pengawasan dan pungutan akan tetap menjadi bahan perdebatan untuk waktu yang lama. Seperti yang dijelaskan dalam skema dengan koridor terpisah untuk kapal masuk dan keluar. Artinya, selat mungkin akan dibuka sebagian, tetapi persyaratannya akan terus didiskusikan. Skenario kedua, negosiasi kembali gagal, seperti yang sudah beberapa kali terjadi sejak awal tahun, dan pasar minyak akan bereaksi dengan lonjakan volatilitas baru. Dan skenario ketiga, jika diplomasi benar-benar gagal, Trump bisa kembali mengancam dengan eskalasi militer, yang oleh Menteri Keuangan Bessent disebut sebagai alasan kesiapan Iran saat ini untuk setidaknya mau berbicara. Nah, untuk saat ini kita hanya bisa mengamati bagaimana Trump terus-menerus meyakinkan semua orang tentang kemenangan yang sebenarnya tidak ada. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.